Buku Muhammad Al-Fatih, Sang Penakluk Konstantinopel karya John Freely mengisahkan perjalanan hidup seorang pemimpin besar dalam sejarah Islam dan dunia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia adalah sosok yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sebuah peristiwa yang tidak hanya mengubah peta politik dunia, tetapi juga membawa dampak besar terhadap peradaban dan perkembangan geopolitik di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah bertahan selama lebih dari 1000 tahun dan membuka babak baru dalam ekspansi Kesultanan Utsmaniyah. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami tidak hanya bagaimana Muhammad Al-Fatih mencapai kemenangan besar tersebut, tetapi juga latar belakang sejarah, strategi militer, visi kepemimpinan, serta pengaruhnya terhadap dunia setelah penaklukan. John Freely, sebagai seorang sejarawan, menyajikan kisah ini dengan riset mendalam dan gaya bercerita yang menarik, sehingga pembaca dapat merasakan ketegangan dan dinamika zaman itu. Isi Muhammad Al-Fatih lahir pada tahun 1432 di Edirne, pusat pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah pada saat itu. Sejak kecil, ia mendapatkan pendidikan yang sangat komprehensif, mencakup ilmu agama, filsafat, bahasa, strategi militer, dan kepemimpinan. Ia juga belajar dari berbagai guru terkenal di zamannya, termasuk para ulama dan ahli militer, yang membentuknya menjadi seorang pemimpin yang cerdas, strategis, dan visioner. Salah satu prinsip yang selalu ia pegang adalah tekad kuat untuk menaklukkan Konstantinopel, sebagaimana yang pernah diramalkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kota tersebut akan jatuh ke tangan seorang pemimpin yang terbaik dan pasukan yang terbaik. Setelah naik tahta pada usia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih segera mempersiapkan pasukannya untuk mewujudkan ambisi tersebut. Ia menyusun strategi militer yang cermat, memperkuat armada laut Utsmaniyah, serta membangun benteng-benteng pertahanan untuk mendukung serangan ke Konstantinopel. Salah satu inovasi penting yang diterapkannya adalah penggunaan meriam raksasa yang dirancang khusus untuk menghancurkan tembok kokoh kota tersebut, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil oleh banyak pihak. Meriam raksasa ini dirancang oleh seorang insinyur bernama Orban dan mampu menembakkan peluru dengan berat hampir 500 kg, yang menjadi senjata revolusioner dalam peperangan. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453 dan berlangsung selama 53 hari. Kota ini, yang selama berabad-abad menjadi simbol kejayaan Kekaisaran Bizantium, memiliki pertahanan yang sangat kuat dengan tembok berlapis-lapis yang sulit ditembus. Namun, berkat ketekunan dan kecerdasan strategi Muhammad Al-Fatih, akhirnya pada tanggal 29 Mei tahun 1453, pasukan Utsmaniyah berhasil menembus pertahanan dan menguasai kota tersebut. Selain penggunaan meriam, taktik lain yang menjadi kunci kemenangan adalah manuver brilian dengan memindahkan kapal-kapal Utsmaniyah melalui daratan untuk menghindari rantai raksasa yang dipasang Bizantium di tanduk emas. Manuver ini mengejutkan musuh dan membuka jalan bagi serangan besar-besaran. Dampak dari penaklukan Konstantinopel sangat luas. Dari segi geopolitik, peristiwa ini mempercepat kejatuhan Kekaisaran Bizantium dan memperluas pengaruh Islam di Eropa. Dari segi ekonomi, Istanbul menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Eropa dan Asia, membawa kemakmuran bagi Kesultanan Utsmaniyah. Dari segi budaya dan agama, Muhammad Al-Fatih menunjukkan toleransi yang luar biasa terhadap penduduk Kristen di kota tersebut, mengizinkan mereka untuk tetap menjalankan agama mereka dan bahkan melindungi gereja-gereja tertentu. Salah satu langkah yang diambilnya adalah mengubah Hagia Sophia, yang sebelumnya merupakan gereja utama Bizantium, menjadi masjid, tetapi ia tetap membiarkan banyak gereja lain tetap berfungsi sebagai tempat ibadah Kristen. Selain sebagai seorang jenderal militer yang brilian, Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Ia mendukung pembangunan masjid, madrasah, perpustakaan, serta infrastruktur lainnya yang memperkuat Istanbul sebagai kota peradaban Islam. Salah satu peninggalan terkenalnya adalah Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih, yang menjadi salah satu simbol kejayaan Utsmaniyah. Ia juga mengundang para cendekiawan dari berbagai belahan dunia untuk datang ke Istanbul dan mengembangkan ilmu pengetahuan di sana. Buku ini juga mengupas lebih dalam tentang strategi perang yang digunakan oleh Muhammad Al-Fatih, termasuk taktik pengepungan, penggunaan teknologi militer baru, serta diplomasi yang dijalankannya untuk memastikan kemenangan. Selain itu,
John Freely juga membahas bagaimana penaklukan ini berdampak pada dunia Islam dan Kristen, serta bagaimana peristiwa ini menjadi titik awal bagi Kesultanan Utsmaniyah untuk semakin berkembang menjadi salah satu kekuatan besar dunia pada masa itu. Pasca penaklukan, Muhammad Al-Fatih terus melanjutkan ekspansi wilayahnya dengan menaklukkan Serbia, Morea, Bosnia, dan wilayah lainnya di Balkan, menjadikan Kesultanan Utsmaniyah semakin dominan di Eropa Tenggara. Penutup penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu peristiwa paling bersejarah yang pernah terjadi, dan menjadi salah satu pencapaian militer terbesar dalam sejarah. Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kejeniusannya dalam strategi perang, tetapi juga memperlihatkan kemampuannya dalam mengelola wilayah yang baru ditaklukkan. Muhammad Al-Fatih bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang reformis yang membawa perubahan besar dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Di bawah kepemimpinannya, Istanbul berkembang menjadi kota metropolitan yang multikultural, dengan keberagaman etnis dan agama yang tetap terjaga di bawah sistem hukum Islam yang adil. John Freely, dalam bukunya ini, berhasil menyajikan kisah penaklukan Konstantinopel dengan sangat menarik, didukung oleh penelitian mendalam dan narasi yang menggugah. Buku ini bukan hanya sekadar kisah sejarah, tetapi juga memberikan wawasan luas tentang bagaimana kepemimpinan yang visioner, strategi yang matang, serta keteguhan hati dapat membawa perubahan besar bagi dunia. Warisan Muhammad Al-Fatih terus dikenang hingga kini, menjadikannya salah satu tokoh paling inspiratif dalam sejarah Islam dan dunia. Bahkan, banyak sejarawan modern yang mengakui bahwa penaklukan Konstantinopel adalah titik balik dalam sejarah dunia, yang menandai berakhirnya abad pertengahan dan dimulainya era baru dalam peradaban manusia.